Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan acara webinar kita ini dalam tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pendalaman budaya positif. Selamat bergabung buat peserta webinar semuanya. Dan di sini kita akan diberikan materi oleh narasumber hebat kita, yaitu Ibu Nurhati Dalagune. Kepada Ibu kami persilahkan. Sebelum saya mulai akan memaparkan tentang penerapan pendalaman budaya positif ini, saya bertanya Bapak Ibu, ayo beri ya ada keren seperti sekian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang ya Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya marilah sama-sama bahwasanya sisi kita sangat ada Bapak Ibu ya dalam menyambut hari kemerdekaan negara kita. Terlebih dahulunya untuk memacu semangat kita, marilah sama-sama perhatikan saya akan memberikan yang dinamakan yel atau briefing. Apabila saya angkat tangan saya seperti ini, Bapak Ibu ucapkan oke. Apabila tangan saya tarik ke bawah, Bapak Ibu ucapkan yes. Bisa ya? Kalau kita gabungkan oke, yes, oke, yes, seperti itu. Nah, apabila tangan saya seperti ini, kita katakan siap. Bisa ya? Baiklah. Agar untuk memacu semangat kita dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia dan menambah wawasan kita. Sebenarnya ini Bapak Ibu, sebelumnya saya jelaskan dulu, ini adalah tugas kami sebagai calon guru gerak angkatan 11. Di sini kita akan saling menggurui, tapi di sini kita saling sharing apa yang kami dapatkan kami sampaikan sampai Bapak Ibu. Nah, tidak memperpanjang waktu, kita mulai ya. Oke, yes, oke, yes, siap. Cukup, tepuk tangan dulu. Selamat di program Guru Penggerak sampai saat ini sudah memasuki modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Kira-kira yang terbesit di hati Bapak atau Ibu tentang budaya positif apa yang terbesit di hati Bapak mengenai budaya positif? Karena mungkin ini sudah bahasa klasik, tidak hanya yang lama ya, sering terjadi. Boleh saya ingin mendengar dulu dari Bapak Ibu bersama Ibu Irani. Terima kasih kepada Ibu Haji calon guru penggerak angkatan 11 saya. Budaya positif itu adalah sesuatu hal yang ingin diciptakan, budaya lain diciptakan dalam sekolah kita ajar, bisa menyampaikan setiap hari, bisa buat Berikan apresiasi sekali. Hebat. Alhamdulillah. Jawaban sangat baik. Apakah ada lagi yang memberikan pendapatnya tentang budaya muslim atau tidak? Cukup. Baiklah, kita lanjutkan. Bapak
Ibu, pada saat ini saya akan memaparkan konsep yang sudah saya simpulkan untuk kegiatan ini. Semoga Bapak Ibu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi sosial guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, setia dan seterusnya. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, saya ingin memberikan pertanyaan aktif kepada Bapak Ibu. Dalam konsep yang delapan ini, mana di angka delapan ini materi yang saya masakan kepada Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu ketahui? Boleh saya bagikan kelas? Kita mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata itu tidak semudah yang kita harapkan. Kenapa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, sementara dia tidak mau seperti itu, kan? Memaksakan kita. Terus berlaku dulu dilihat sebagai salah atau kesalahan. Karena semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitu kan Bapak Ibu? Selanjutnya pemaksaan ada pada saat menang gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Ternyata Bapak Ibu, model berpikir menang. Nah, ini yang kita lihat, ya kan? Nah, disiplin positif. Kalau ini bahasa yang saya aja Bapak Ibu ya. Disiplin positif itu adalah boleh dibacakan dengan Ibu. Terima kasih kepada Ibu yang memberikan kesempatan kepada saya. Baik, di sini saya akan bacakan apa itu disiplin dan disiplin positif. Disiplin di mana seseorang mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan peraturan, nilai serta yang berlaku dengan kesadaran diri tanpa ada paksaan. Disiplin positif merupakan salah satu cara yang dapat menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Terima kasih. Terima kasih kepada yang sudah mau membacakannya. Ini disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara yang dapat menumbuhkan disiplin yang didorong dalam
dan hak dia. Nanti saya tentang nilai-nilai kebajikan kelas. Nilai-nilai kebajikan kelas yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori Kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang dia inginkan. Itulah menurut dia negosiasi tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, dan yang kelima bergotong royong, yang keenam kreatif. Nah, sama-sama kita selalu setelah harapan Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, hasil slide berikutnya adalah tadi 8 konsep yang saya jelaskan ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita lanjutkan, bisakah Bapak Ibu menjawab bersama-sama untuk mempersingkat waktu kita? Apa 5 kebutuhan dasar manusia yang diharapkan kita orang dewasa dan yang diharapkan anak-anak? Boleh? Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia maksudnya di sini untuk menghindari ketidaknyamanan, itulah hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menghargai diri sendiri, itu yang diharapkan. Nah, seperti apa yang diharapkan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Motivasi kita itu menciptakan disiplin positif dari sikap berbeda. Contoh, saya sebagai guru, kalau saya menerapkan peraturan itu kepada anak-anak itu ternyata ujung-ujungnya terpaksa ya Bapak Ibu. Ternyata itu salah. Jadi motivasi perilaku manusia itu bagaimana? Bagaimana caranya dia berperilaku untuk menghargai dirinya sendiri. Itulah nanti saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Sama-sama kita ketahui ada 5-nya. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi di antara 5 ini, Bapak dan Ibu sebagai yang mana? Ada itu dibagi Bu? Coba sebagai apa? Ya, di sini saya lihat ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, penghukum tidak ada yang alhamdulillah. Kebanyakan sebagai teman dan sebagai pemantau. Tepuk tangan untuk kita dulu. Nah, di sini lagi. Kalau tadi masuk apa masuk? Contohnya, seorang guru selalu berada dengan jarinya. Sama-sama kita ketahui itu ya bagaimana caranya. Dia berkata, contohnya guru dia berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Istirahat kemana? Rasakan. Begitu ya. Contoh. Hasil yang kita dapatkan. Jadi itu memberontak anak itu dan menyalahkan kok berbohong. Ya kan? Di situ ternyata kita membuat anak itu berbohong. Karena tadi kita seperti itu. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas di luar sana, murid
takut dia jadi sama guru tadi. Muridnya berkata, biarin aja. Itu kenapa? Karena sering terjadi kan. Hukum lagi kok, besok hukum lagi kok, atau besok istirahat kok, kan gitu kan. Nah, apa katanya? Biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Katanya gitu Bapak Ibu. Jadi dampaknya pada murid terulang lagi kesalahannya. Besok juga dia nggak apa-apa. Tadi kan istirahat, aku makan dulu lah, biar nanti nggak sakit perut. Itulah tadi karakter sebagai seorang guru. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Gurunya berceramah dan mengatakan, seharusnya nak jangan begitu nak, ibu kecewa. Jadi seolah-olah anak tersebut merasa guru itu berkualitas. Bersalah dia, aku itu sedikit dia merasa bersalah. Dia itu merasa rendah hati. Dan yang ketiga sebagai teman. Nah, yang sebagai teman, kalau sebagai teman itu begini. Gurunya berteman membuatnya alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, aku menemukan ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat kan? Ibu kan pernah membantu. Bantulah ibu, kan itu sebagai teman. Jadi hasil misalkan ketergantungan murid ini jadi apa? Meletakkan murid itu sebagai sangat penting teman sahabatnya. Terus apa kata muridnya? Saya pikir itu teman saya terakhir jalan. Awal dulu waktu kecil waktu sekolah saya ya, PPS saya itu malam saya terus mau bilang masalahnya salah mau Ustaz ada jadi awalnya bingung masyarakat saya kebagian enggak dijawab nanti masyarakat saya bisa bersama jadinya tidak bunyi dan anak itu akan lemah tidak mengharapkan sesuatu. Yang selanjutnya sebagai pemantau ada tadi ya, pemantau itu menghitung dan mengukur. Guru itu berkata contohnya begini, apa peraturannya? Dikit-dikit apa peraturannya? Peraturannya bisa hasil yang kita dapatkan menyesuaikan diri bila diawasi. Sama kayak kita coba di kepala kita sembilan bisa ya kan? Jadi murid meletakkan dulu peraturan dan hukum dunia berkualitas. Terus murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itulah kebiasaan. Kenapa kamu sampai bawah gitu? Dan dalam itu mendidik perhatian pada saksi atau ayatnya. Jadi kurang dan yang terakhir adalah manajer. Manajer apa? Menghargai diri sendiri. Yaitu gurunya membuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah yang dilakukan? Terus ini hasilnya sangat baik, yaitu menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai
biar dia tidak melakukan kesalahan maksud. Dan dampak bagi murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Itulah tadi yang dimaksud posisi dokter guru. Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak dapat saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa ya? Caranya diterapkan ke dalam kelas. Hebat. Berkenaan dengan budaya. Itulah kesepakatan atau itulah keyakinan kelas. Kenapa dengan keyakinan? Karena harus kita yakini supaya keyakinan kelas ini dapat membentuk anak yang bertanggung jawab. Saya akan berikan sedikit. Ini ada saya mulai keyakinan kelas dengan saya. Jujur tadi, kami bawakan satu semangat. Kedua adalah jangan mencoba-coba tindakan dan sepakati kami buat namanya menjaga kebersihan kelas. Dan tadi ada katanya jangan dalam kelas, jangan orang lain. Kami sepakati tadi belajar dengan baik. Terus apa lagi ada menambah? Katanya tadi istirahat tak boleh masuk. Waktu dalam kelas. Begitulah Bapak Ibu cara membuat keyakinan kelas agar anak-anak tersebut tidak berbahaya, Bapak Ibu. Tidak berbahaya. Mana yang penting itu kita terapkan. Insya Allah anak-anak tersebut akan meyakininya dan akan melaksanakannya dan akan merasa bersalah apabila melanggarnya. Pasal besar yang terakhir yaitu tentang restitusi. Restitusi ini boleh dibacakan dengan ibu yang paling depan ini. Restitusi adalah proses tindakan kondisi bagi memperbaiki pasangan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada Allah dengan dalam yang kuat. Restitusi bukan untuk kesejahteraan. Restitusi adalah fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Terima kasih. Ya, sudah bacakan tentang restitusi. Ya, maksudnya bagaimana? Ini dia. Segitiga restitusi. Apabila ingin menyelesaikan masalah atau mendapatkan suatu masalah dalam kelas kita,
berhasil sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku upaya suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dan mengira stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga menanyakan yaitu murid akan diberi pertanyaan pertama untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan sama. Itulah tadi yang sudah sama-sama kita ketahui yaitu tentang segitiga diskusi guru sebagai manajer. Ini ada contoh di seminar. Tugas saya sebenarnya mengenai bagaimana penerapan konstitusi. Ada dua kasus. Ada yang pertama masalah mengambil kesempatannya atau mengkaji. Yang kedua penerapan konstitusi tentang anggaran kelas. Sesuai kesepakatan dari itu yang mana yang dilakukan. Intinya sama supaya yang mengambil karena saya tersekat. Jadi yang cara saya kepada anak saya ini. Tadi sekarang aplikasi tindakan yang salah. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Institusi tadi kita menanyakan keyakinannya seperti itu. Jika dirasakan tersebut berat, maka alangkah baiknya menggunakan sesuatu yaitu dengan cara menstabilitas validasi yang salah dan menanyakan keyakinan. Saya mau dijawab sebelum itu. Silakan siapa yang menyampaikan? Selama kita bukan yang sudah berapa dari penyampaian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dan presentasi potensi saya
tangan keluarga juga begitu juga dengan anak kita, bahkan jangan belajar